Sebelumnya gue udah ngomongin Capres Anies. Well, biar gak dituduh terus sebagai antek-antek, gue akan adil membahas setiap Capres satu persatu. Sekarang giliran Pak Ganjar Pranowo. Para alumni, mari kita merapat. Welcome to All In with me, Olin. Nama Ganjar Pranowo beberapa kali memuncaki hasil lembaga survei dan selalu masuk 3 besar elektabilitas capres. Ganjar tumbuh di Karanganyar dan mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Tawangmangu. Kemudian sempat pindah ke SDN 1 Kutoarjo dengan alasan perpindahan dinas ayahnya yang seorang polisi. Ia beranjak remaja dengan mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutoarjo yang kini menjadi SMPN 3 Kutoarjo. Saat remaja inilah Ganjar sempat membantu ibunya berjualan bensin eceran di toko kelontong sederhana milik ibunya untuk membantu perekonomian keluarga. Oh, dari sini kita bisa lihat ya bagaimana Pak Ganjar lahir dan tumbuh di lingkungan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kedua daerah strategis yang seringkali dianggap sebagai kunci sukses kepemimpinan nasional. Selain itu, latar belakang sosial ekonomi Pak Ganjar dan kesahajaannya juga sering dikaitkan dengan sosok Pak Jokowi. Tapi relevan gak sih dengan kenyataannya? Gue pribadi termasuk orang yang paling merhatiin pribadi di samping kinerja calon presiden kita. Sebab pribadi dan karakter itu nggak kebentuk dalam sekejap loh. Butuh waktu sekian tahun loh agar pribadi atau karakteristik seseorang menjadi dirinya sendiri yang dikenal orang banyak. Dari kedisiplinan, gaya hidup, gaya berkomunikasi dan berbicara, sampai gaya penampilannya. Yes, citra dan karisma itu niscaya bagi seorang pemimpin. Mengingat Pak Ganjar, orang banyak akan teringat akan wacana siapakah penerus terbaik Pak Jokowi. Selain citra, tentu juga kinerjanya ya. Tapi, apa iya? Mengamati pribadi Pak Ganjar dari kesan merakyat bisa jadi benar. Dari berjualan bensin masa muda, hidup sederhana, dan mungkin tak pernah terpikirkan olehnya akan menjadi seperti sekarang. Tapi, kalau kita cermati, Pak Ganjar yang sekarang tentu lebih makmur. Dari data yang diperoleh saja bisa dibilang sangat berkecukupan. Sekian miliar telah ia pegang sebagai tabungan. Bahkan, salah satu yang sering menjadi bahan serangan adalah sepeda yang sering digunakan olehnya untuk belusukan. Terbilang mewah loh. Ada hal yang juga cukup gue perhatikan tentang pribadi beliau yang terkesan meniru-niru gaya pemimpin lainnya. Tak hanya Pak Jokowi yang murah senyum dan gaya bicaranya yang sering menggunakan frasa. Sudah saya bilang bolak-balik nggak ngurus surpa-surpe. Saya punya mentor dalam pemerintahan. Namanya Jokowi. Selain itu, Pak Ganjar dalam bermedsos juga kadang terkesan meniru-niru Ridwan Kamil. Bahkan juga pesaingnya dalam kontestasi Pilpres Prabowo dan Anies. Mohon maaf, buat gue pribadi, beliau ini kurang terasa originalitasnya. Ya, kecuali rambut putihnya ya. Dari cara berkomunikasinya, entah menggunakan jasa admin atau unggahan pribadinya, Pak Ganjar kedapatan aktif merespons kicauan warganet di Twitter ataupun kolom komentar Instagramnya. Sayangnya, respons tersebut cenderung kurang ngena bahkan blunder. Bukannya menjawab keresahan, malah cenderung memancing komentar negatif pihak-pihak yang kontra sama Pak Ganjar. Nah, ini seru nih. Kalau kita kembali membahas Twitter, ada hal tentang Ganjar Pranowo yang juga menurut gue kurang sreg untuk nempel di image seorang calon presiden. Apa itu? Yes. Pada inget dong waktu Ganjar Pranowo kedapatan nge-like akun video porno di Twitter. Beliau juga mengakui memang suka dan merasa tidak ada masalah dengan hal itu. Ya, oke, memang manusiawi. Tapi harusnya beliau ini sadar loh, kalau beliau ini bukan hanya masyarakat biasa. Beliau ini seorang suami, ayah, dan tokoh masyarakat. Dan video porno itu bukan sesuatu yang natural dan bisa dinormalisasi semudah itu. Jangankan di Indonesia, yang budaya timurnya masih cukup terasa. Di Eropa dan di Amerika sendiri, kalau sosok seperti Ganjar Pranowo doing something seperti ini, pasti dianggap tidak punya kontrol yang baik dan tidak sadar akan dampak negatif terhadap siapapun yang mungkin tidak menganggap suka porno itu hal yang baik. Ya, gue coba berharap ya, hobinya nonton video porno ini tidak akan mengganggu konsentrasi beliau dalam bekerja aja ya. Oke, enough about him di Twitter. Kalau dari feeds-nya gimana? Ya, sejujurnya terlihat tidak konsisten dengan image apa yang ingin ditampilkan. Ada kesan maksa bahkan. Belum lagi di TikTok atau video Reels. Kadang serius, dramatis, tapi kadang juga pengen kelihatan
hype nan kekinian gitu. Tapi ya gitu deh, agak-agak maksa. Maaf ya, tapi Pak Ganjar mau jadi yang kayak apa sih sebenarnya di media sosial? Merakyat apa adanya atau intelek dan elegan? Oke, next deh. Selanjutnya, mari kita menakar kinerja Pak Ganjar. Kita akan dapati banyak rekam jejaknya sebagai gubernur yang justru cukup bertentangan dengan Pak Jokowi. Yang teranyar dan bikin geger adalah sikapnya menentang timnas Israel untuk bertandang. Gara-gara itu, Pak Ganjar menjadi the most public enemy number one, terutama di kalangan anak muda pecinta sepak bola. Masuk gue. Gue pribadi malah tambah menyayangkan sikap itu saat kita tahu bagaimana klarifikasi Pak Ganjar di sebuah acara talk show. Banyak sekali argumentasinya yang cukup lemah, terlihat gugup, dan sangat terkesan ketidaksiapannya. Seolah-olah terasa benar kalau Pak Ganjar tidak bersikap dari hati sendiri, baik saat bersikap menentang timnas Israel sampai memberikan klarifikasi. Kita tarik ke belakang di daerah Jawa Tengah di mana Pak Ganjar menjadi pemimpin pemerintahan daerah tersebut. Justru banyak terjadi konflik agraria antara masyarakat dan aparat. Yang paling ramai salah satunya adalah peristiwa Kendeng. Pak Ganjar muncul ke permukaan saat bentrokan malah sudah terjadi. Disinilah kesan merakyat Pak Ganjar dipertanyakan. Menakar kinerja Pak Ganjar, kita banyak mendapatkan kesan yang seolah-olah beliau bergerak secara tergesa-gesa, penuh gimmick dan tidak atas kehendaknya sendiri. Dari pribadi dan rekam jejak kinerjanya, gue cuma mau bilang, please deh Pak Ganjar, jadi diri sendiri aja. Gimana menurut kalian? Apa sih kelebihan dan kekurangan dari Pak Ganjar Pranowo? Oke, selanjutnya kita bahas tentang Pak Prabowo ya. Jangan lupa sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye!